Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza Fitri Auliana, mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, angkatan 2021. Di sini saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai Al-Istishab untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan disiplin ilmu yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Adapun rekan saya dari kelompok 10 yaitu pertama, Enok Wapika Zijah, kedua, Faika Nur Rohmah, 3, Rio Aditya, dan 4, Muhammad Nizar Ali. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian istishab. Pengertian istishab secara bahasa artinya selalu bersama atau mulazamah, selalu membawanya berpegang teguh pada suatu keadaan yang sudah pasti. Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan definisi kepada istishab secara beragam. Di antaranya, istishab yaitu apa yang sudah tetap keberadaannya pada masa yang awal, sehingga tetap berlaku pada masa yang mendatang, sampai ada dalil yang akan merubahnya. Istishab pengertian lain yaitu kembali kepada hukum yang asal, ketika tidak ada dalil khusus yang mengaturnya berdasarkan ilah yang ada. Dalil lain menyebutkan bahwa istishab yaitu menetapkan hukum pada periode waktu yang kedua berdasarkan penetapannya pada periode waktu sebelumnya. Dalil lain menyebutkan juga bahwa istishab yaitu penetapan hukum oleh Allah dengan melanggengkan keyakinan daripada syak, sesuai dengan praktek amaliyah berdasarkan kedudukannya sebagai dasar amalan ketika tidak ada perintah. Materi yang kedua yaitu contoh istishab. Pertama, batal wudhu atau belum. Bila kita keluar rumah dalam keadaan sudah berwudhu, lalu kita pergi ke suatu tempat, lalu kita pulang dan hendak sholat, kemudian kita ragu-ragu apakah wudhu kita sudah batal atau belum, maka berdasarkan istishab, maka wudhu kita belum batal dan kita boleh langsung melaksanakan sholat tanpa berwudhu lagi. Kedua, bayar hutang atau belum. Bila seseorang pinjam uang kepada kita, lalu kita maupun dia ragu-ragu sudah bayar hutang atau belum, maka kita kembali kepada keadaan yang awal, keadaan yang tidak diragukan, bahwa dia berhutang. Selama tidak ada bukti bahwa dia sudah bayar, maka dia dihukumi belum bayar. Ketiga, sudah mati atau belum. Bila kita punya seorang saudara kandung, lalu kita dan dia berpisah dalam waktu yang lama, dia pergi dalam keadaan hidup, maka hendaknya kita menganggapnya masih hidup, sampai ada kabar yang meyakinkan bahwa dia telah meninggal dunia. Yang keempat yaitu hak milik atau bukan. Jika ada seseorang yang memiliki harta benda, selama tidak terbukti ada perubahan atau status pada hak milik itu berganti, seperti jual beli atau akad hibah, maka harta benda tersebut masih menjadi hak milik pribadi, bukan orang lain. Yang kelima, sudah masuk atau belum. Jika ada seseorang yang membeli pulsa lalu komplain terhadap pihak penjual bahwa pulsa yang ia beli belum masuk dan pihak penjual menyatakan bahwa pulsa telah terkirim, maka hukum yang diambil adalah pulsa masih belum masuk, kecuali jika pihak penjual dapat menunjukkan bukti pengiriman tersebut. Poin materi yang ketiga yaitu macam-macam istishab. Pertama, istishab pada hukum haram. Semua perbuatan mendatangkan bahaya, hukumnya adalah haram. Selama tidak ada dalil khusus yang memperbolehkan suatu perbuatan yang mendatangkan bahaya, maka hukum perbuatan itu adalah haram. Misalnya, hukum mengkonsumsi makanan beracun itu haram. Sudah jelas bahwa makanan beracun itu membahayakan keselamatan. Hukum membahayakan keselamatan diri adalah haram, maka mengkonsumsi semua makanan yang beracun itu hukumnya adalah haram. Adapun contoh sesuatu yang mendatangkan bahaya, namun ada perintah untuk melakukan perbuatan tersebut adalah yang pertama, perang melawan penjajahan. Kedua, hukum kisos bagi pelaku pembunuhan. Ketiga, rajam atau cambuk bagi pelaku perzinahan. Dan keempat, hukuman potong tangan bagi pencuri. Yang kedua, istishab pada hukum halal. Semua perbuatan yang mendatangkan maslahat atau manfaat, hukumnya adalah halal. Selama tidak ada dalil khusus yang melarang suatu perbuatan yang mendatangkan manfaat, maka hukum perbuatan itu adalah halal. Misalnya, belajar secara online. Belajar secara online merupakan salah satu sarana belajar yang mendatangkan manfaat. Selama tidak ada dalil yang melarang belajar online, maka hukum belajar online adalah halal.
Contoh perbuatan yang mendatangkan manfaat namun dilarang. Pertama, pelacuran. Kedua, perzinahan. Ketiga, pencurian. Dan keempat, perampokan. Semua perbuatan di atas ada manfaatnya, namun karena ada larangan, maka semua perbuatan di atas adalah hukumnya haram. Ketiga, istishab pada ijma. Bila para ulama sudah ijma pada suatu kasus, lalu mereka berbeda pendapat pada kelanjutan kasus itu, maka kita kembali kepada kasus pertama, di mana para ulama ijma. Contohnya masalah tayamum. Bila seseorang tidak mendapatkan air, maka dia boleh tayamum sebagai pengganti wudhu, dan sholatnya itu sah. Meskipun setelah sholat dia mendapatkan air, dia tidak perlu mengulang sholatnya tersebut. Dalam hal ini para ulama ijma. Poin materi yang keempat yaitu kedudukan istishab. Para ulama berbeda pendapat mengenai istishab, apakah dapat digunakan sebagai dalil atau tidak. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istishab itu dapat digunakan sebagai dalil untuk perlindungan hak, namun tidak bisa digunakan untuk memperoleh hak. Alasannya adalah, yang pertama, menggunakan istishab berarti melakukan sesuatu dengan tanpa landasan dalil. Yang kedua, istishab akan menyebabkan terjadinya pertentangan antara dalil, dan apapun yang menyebabkan hal itu, maka ia adalah batil. Sedangkan para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa istishab itu dapat digunakan sebagai dalil untuk perlindungan hak maupun untuk memperoleh hak. Dasar hukumnya adalah hadis Rasulullah yang artinya, janganlah dia meninggalkan sholatnya hingga dia mendengarkan suara atau mencium bau. Contoh lain yaitu, bila seseorang menghilang, maka dia dinilai masih hidup, selama tidak ada bukti yang kuat bahwa dia sudah meninggal dunia. Perlindungan haknya adalah, yang pertama, hartanya tidak boleh dibagi. Kedua, istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Ketiga, perolehan haknya adalah hak menerima wasiat dan hak menerima warisan. Bila seseorang berwasiat untuk dirinya, lalu si pemberi wasiat meninggal, apakah wasiat itu bisa dia terima? Para ulama berbeda pendapat. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang itu tidak bisa menerima wasiat maupun warisan. Sedangkan para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa orang itu bisa menerima wasiat maupun warisan. Poin materi yang kelima yaitu lain-lain. Pertama, beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan istishab. Terdapat beberapa kaidah fikih yang bersinggungan dan berkaitan erat dengan istishab. Di antaranya, yang pertama, keyakinan tidak merubah karena syak atau keraguan. Yang kedua, pada dasarnya yang berlaku adalah hukum yang awal. Yang ketiga, semua hal yang tidak ada dalilnya, maka hukum dasarnya adalah mubah. Yang kedua, urgensi istishab. Menerangkan urgensi istishab ini, Khawarizmi berkata, istishab merupakan senjata pamungkas seorang mufti. Bila seorang mufti ditanya tentang suatu kasus, lalu dia mencari hukum atas kasus itu dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, namun tidak menemukannya, maka dia akan mengambil dalil istishab, karena cara untuk menghilangkan keraguan adalah berangkat dari tempat yang awal. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai istishab. Jika ada kurang atau salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.